Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil desain proyek D semester 3 ini. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Damaris. Dari proyek yang kami kerjakan tentang desain manajemen dan formulir, kami menciptakan suatu mock-up yang mencakup tampilan depan aplikasi, proses login, dashboard, pencarian pasien, pendaftaran IGD, pendaftaran rawat jalan, asesmen pelayanan, asesmen pemeriksaan, asesmen ICD, asesmen penandaan gambar, asesmen CPPT, dan e-claim. Selanjutnya, tampilan mock-up akan dijelaskan oleh Artika Gifta Candani Daus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mockup yang kami buat. Yang pertama, setelah membuka aplikasi, maka layar akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan berikutnya adalah menu login. Pada menu ini, petugas akan diminta untuk memasukkan username serta kata sandi. Setelah itu, mengklik masuk. Setelah login akan muncul tampilan dashboard seperti di layar. Pada dashboard ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada pendaftaran, yang kedua pelayanan, yang ketiga rekam medis, yang keempat laporan, yang kelima manajemen data, serta menu e-claim. Selanjutnya ini adalah tampilan ketika petugas mencari data pasien. Selanjutnya pada menu pendaftaran terdapat pendaftaran rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Dikarenakan pada proyek kali ini kami hanya membahas mengenai pelayanan IGD, maka di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan yang kami buat mengenai pendaftaran IGD. Pada pendaftaran IGD, data yang harus diisi oleh petugas adalah data pribadi pasien, penanggung jawab, dan juga data kunjungan. Setelah semua data terisi dengan lengkap, maka petugas akan mengklik simpan. Dalam proyek kami untuk mata kuliah KSPS, kami memasukkan kasus yang telah disediakan ke dalam desain bagian asesmen. Khususnya pada mata kuliah KSPS ini, kami masukkan pada bagian asesmen rawat jalan. Berikut adalah tampilan pada mock-up-nya. Kita klik bagian asesmen, di situ ada beberapa menu. Yang pertama adalah umum. Di situ terdapat catatan medis, seperti kondisi umum dari pasien. Lalu yang kedua ada menu riwayat, di situ tertulis perjalanan penyakit, alergi, dan pemberian obat. Tiga adalah keluhan utama. Di sini kita tuliskan keluhan utama dari pasien. Menu keempat adalah status fungsional. Di situ disebutkan penggunaan alat bantunya. Jika ada alat yang tidak disebutkan dalam pilihan, maka kita bisa menuliskan di kolom lainnya. Di menu kelima adalah kondisi sosial dan psikologi. Pada menu yang keenam adalah edukasi. Di sini di bagian pasien dan keluarga ada beberapa edukasi. Jika pasien atau keluarga sudah menerima edukasi, maka bisa diklik ya. Jika belum, maka bisa diklik tidak. Menu yang ketujuh adalah permasalahan gizi. Di menu ini diberikan pilihan ya dan tidak, dan ada skornya. Skor yang dimaksud di sini adalah perhitungan dan pengkategorian status gizi. Kita klik bagian umum, di situ ada beberapa data yang perlu diisi. Yang pertama ada tanda vital, kedua ada nutrisi, dan yang ketiga ada fungsional. Lalu yang kedua adalah fisik, di situ kita bisa tuliskan atau tambahkan kondisi fisik dari pasien. Lalu yang ketiga ini adalah anatomi. Di penandaan gambar ini ditunjukkan gambar seluruh abdomen manusia, lalu kita bisa menandai bagian mana yang terdapat cedera atau masalah. Lalu di bagian ICD terdapat beberapa menu, yaitu diagnosa, ICD 10, dan tindakan. Kode ICD di sini kami mengambil H25.9. Lalu deskripsinya adalah senil katarak unspecified, diagnosanya adalah senil katarak, kategorinya primary. Lalu untuk kode tindakan ICD 9-nya, di sini kami ambil kode 13.59. Deskripsinya adalah other extracapsular extraction of lens. Lalu tindakannya adalah extracapsular surgery. Jika sudah semuanya, maka diklik simpan. Dan yang terakhir adalah menu penyebab kematian. Di sini terdapat tabel dengan kolom nomor, kode ICD, deskripsi, diagnosa, kategori, dan status. Jika pasien dalam keadaan meninggal, maka bisa kita tuliskan dan masukkan kode penyebab kematiannya. Soal cerita KCKFE. Di kampung Kintar Sampit, hidup seorang pria Dayak berusia 62 tahun bernama Tuan S. Ia adalah seorang Kristen Protestan yang taat beragama dan telah menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab meskipun hanya berpendidikan SMA. Pada tanggal 26 Januari 2020, kehidupannya berubah setelah mengalami kecelakaan saat bekerja di kebun sawit, menyebabkan open fracture pada tulang tibia fibula. Dirawat oleh Dr. Dor Silvanus, seorang spesialis bedah. Tuan S menjalani operasi orif dan saat ini berjuang melalui proses pemulihan dengan dukungan keluarganya.
Tuan S dengan tinggi badan 157 cm, berat badan 52 kg, mengalami nyeri pada bekas operasi di kaki kanannya setelah operasi. Meskipun menghadapi cobaan dalam hidupnya, Tuan S tetap tegar dan berharap agar lekas pulih sehingga bisa kembali menjalani kehidupan normalnya. Untuk desain kasus KSPS dan KCKFE memiliki bentuk yang sama, hanya saja berbeda pada bagian desain ICD-nya. Maka dari itu, untuk kasus KCKFE hanya kami bacakan kasus KCKFE-nya saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Yang pertama, peserta datang ke BPJS Center rumah sakit dengan menunjukkan kartu peserta dan menyerahkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau surat perintah kontrol pasca rawat inap. Yang kedua, peserta menerima surat eligibilitas peserta atau SEP untuk mendapatkan pelayanan lanjutan. Yang ketiga, peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis. Berikut tampilan pada menu pendaftaran rawat inap dan IGD. Pada tampilan data yang harus diisi oleh petugas adalah data pribadi, data kunjungan seperti halnya yang sudah tertera. Kemudian data tersebut akan diinput kembali oleh petugas yang mengeklaim BPJS. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan formulir e-claim yang sudah diinputkan oleh petugas. Pada tampilan ini menyangkut kasus kodifikasi cedera dan faktor eksternal, yaitu tentang patah tulang pada tulang tibia dengan kode diagnosis yaitu S82.21, kemudian memiliki tindakan dengan kode 79.36 dengan total klaim sebesar Rp2.387.300. Berikut adalah tampilannya SIPJIS yang telah diinputkan sesuai dengan kasus sebelumnya. Berikut tampilan cetak klaim yang sudah dikirimkan ke Kemenkes. Baik, berbeda dengan kasus sebelumnya yaitu menyangkut tentang KCFE, sekarang yaitu mencangkut tentang klasifikasi dan kodifikasi sistem panca indera, saraf, dan gangguan mental, yaitu lebih tepatnya tentang penyakit mata. Pada kasus ini, kode diagnosisnya yaitu H25.9, yaitu senil katarak, kemudian tindakan dengan kode 13.59 dengan yaitu other extracapsular extraction of lens. Kemudian biaya yang akan diklaimkan kepada BPJS yaitu sebesar Rp4.410.000. Selanjutnya beralih ke inasi BPJS. Ini adalah contoh tampilan yang sudah diinputkan sesuai kasus sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan klaim yang sudah dicetak.